I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini, kakak akan membahas latihan soal-soal persamaan kuadrat. Seperti yang diketahui, persamaan kuadrat adalah materi untuk kelas 9. Nah, semoga pembahasan soal-soal persamaan kuadrat ini bisa menambah pemahaman adik-adik siswa kelas 9. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan soalnya. Soal nomor 1. Diketahui bentuk umum dari persamaan x kuadrat kurang 3 sama dengan 4 kali x kurang 2 adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Tentukan nilai a, b, dan c dari persamaan kuadrat tersebut. Oke, untuk soal nomor 1, yang pertama harus kita lakukan adalah merubah persamaan kuadrat ini. Jadi persamaan kuadrat yang ini kita rubah menjadi seperti bentuk umum dari persamaan kuadrat itu sendiri. Prosesnya seperti apa? Mari kita sama-sama membahasnya. Kita tulis kembali persamaan kuadratnya. Persamaannya adalah x kuadrat kurang 3 sama dengan 4 dikali x kurang 2. Langkah selanjutnya, x kuadrat kurang 3 sama dengan, nah yang ini kita kalikan, 4 kita kalikan dengan yang ada di dalam kurung. Berarti yang pertama 4 dikali x, hasilnya adalah 4x. Kemudian 4 dikali dengan negatif 2. Hasilnya adalah negatif 8. Langkah selanjutnya, 4x kurang 8 ini kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. Maka akan menjadi x kuadrat kurang 3. Selanjutnya 4x-nya kita pindahkan dari positif 4x akan berubah menjadi negatif 4x. Kemudian negatif 8-nya kita pindah ruaskan maka akan menjadi positif 8 sama dengan 0. Oke, di sini kita sama dengan 0. Kenapa? Karena kita mau merubah bentuk persamaan kuadrat ini menjadi bentuk umum dari persamaan kuadrat yang mana harus sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita selesaikan yang bisa diselesaikan. Dari bentuk persamaan ini yang bisa diselesaikan adalah negatif 3 dan positif 8. Maka x kuadrat selanjutnya negatif 3 ditambah 8 hasilnya adalah positif 5 kurang 4x sama dengan 0. Oke, selanjutnya. Sekarang bentuk persamaan kuadrat ini kita susun berdasarkan atau kita susun sesuai dengan bentuk umum dari persamaan kuadrat itu sendiri. Jadinya yang pertama adalah ax kuadrat, maka ini x kuadratnya posisinya sudah pas jadi tetap. Kemudian dilanjutkan dengan bx. Bx seperti di sini adalah min 4x. Kemudian ditambah 5 sama dengan 0. Nah, sekarang kita sudah memiliki bentuk persamaan kuadrat yang sudah sesuai dengan bentuk umum dari persamaan kuadrat itu sendiri. Nah,
Dari bentuk persamaan kuadrat ini, kita bisa langsung menentukan nilai A, nilai B, dan nilai C-nya. Jadi dari sini, dari bentuk persamaan kuadrat ini, nilai A-nya adalah 1, kemudian nilai B-nya adalah negatif 4, dan nilai C-nya adalah 5. Jadi, untuk soal nomor 1 terjawab nilai A 1, nilai B-nya adalah negatif 4, dan nilai C adalah 5. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Diketahui salah satu akar dari persamaan kuadrat x kuadrat kurang 6x tambah c sama dengan 0 adalah 3. Tentukan nilai c yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut. Oke, untuk soal nomor 2, sini diketahui ada bentuk dari persamaan kuadrat itu sendiri. Kemudian ada salah satu akarnya juga sudah diketahui, yaitu 3. Yang ditanya adalah nilai C. Untuk menjawab soal nomor 2, yang pertama harus kita lakukan adalah kita substitusi nilai X ini ke dalam bentuk persamaan kuadrat ini. Maka di sini yang kita lakukan adalah kita tulis kembali persamaan kuadratnya. Persamaan kuadratnya adalah X kuadrat kurang 6X tambah C sama dengan 0. Sekarang kita substitusi nilai X-nya. Kita ganti nilai X-nya menjadi 3 kuadrat kurang 6. X-nya kita ganti dengan 3. Ditambah C sama dengan 0. Selanjutnya 3 kuadrat adalah 9. Kurang 6 dikali 3 adalah 18. Ditambah C sama dengan 0. Selanjutnya 9 kurang 18 adalah negatif 9 ditambah C sama dengan 0. Oke. Selanjutnya, karena kita mau mencari nilai C, maka kita pindahkan nilai C ke sebelah kanan. Nah, ini akan menjadi negatif 9 sama dengan C pindah ruas, pindah ke sebelah kanan, maka akan menjadi negatif C. Nah, selanjutnya, ingat yang ditanya adalah C, sedangkan yang kita dapat di sini adalah negatif C. Maka kita ubah. Kedua ruas kita kalikan dengan berapa? Yang tujuannya agar negatif C ini berubah menjadi positif C. Otomatis kita kalikan dengan negatif 1. Negatif 1 dikali negatif 9 hasilnya adalah 9. Kemudian negatif C dikali negatif 1 hasilnya positif C. Maka nilai C-nya otomatis adalah 9. Dengan demikian, untuk soal nomor 2, nilai C dari persamaan kuadrat X kuadrat kurang 6X tambah C sama dengan 0 adalah 9. Bagaimana adik-adik? Bisa dipahami? Jika ada yang tidak dipahami, bisa ditanyakan langsung di kolom komentar. Baik, kita lanjut ke soal yang berikut. Soal nomor 3. Diketahui salah satu akar dari persamaan kuadrat X kuadrat tambah 3X tambah C sama dengan 0 adalah 4. Tentukan nilai akar lainnya. Untuk soal nomor 3, kita disuruh mencari nilai akar lainnya, yang mana salah satu nilai akarnya sudah diketahui,
yaitu 4. Seperti yang kita ketahui bersama, persamaan kuadrat itu pasti mempunyai dua nilai akar. Ada X1 dan X2. Nah, di sini X1-nya sudah diketahui. Atau salah satu nilai akarnya sudah diketahui. Tugas kita adalah mencari nilai akar yang lainnya. Nah, untuk soal nomor 3, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah substitusi nilai X atau substitusi salah satu nilai X-nya ke dalam persamaan kuadrat ini. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa mengetahui nilai C-nya. Setelah kita dapat nilai C-nya, baru kita bisa mencari nilai akar yang lainnya. Oke, berarti di sini yang pertama kita mau mencari nilai C. Kita tulis kembali persamaan kuadratnya. X kuadrat ditambah 3X ditambah C sama dengan 0. Sekarang kita substitusi nilai X-nya ke dalam persamaan kuadrat ini. Maka dengan demikian, X-nya kita ganti dengan 4 kuadrat ditambah 3 kita kalikan dengan X-nya kita ganti dengan 4 ditambah C sama dengan 0. Selanjutnya 4 kuadrat hasilnya adalah 16 ditambah 3 dikali 4 adalah 12 ditambah C sama dengan 0. 16 ditambah 12 adalah 28 ditambah C sama dengan 0. Karena kita mau mencari nilai C, maka nilai C-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Maka akan menjadi 28 sama dengan C-nya pindah ke sebelah kanan, maka berubah menjadi negatif C. Selanjutnya, karena C-nya masih negatif, kita harus rubah menjadi positif. Maka, kedua ruas ini kita kalikan dengan negatif 1. Jadinya 28 dikali negatif 1 hasilnya adalah negatif 28 sama dengan negatif C kali negatif 1 hasilnya adalah C. Dengan demikian nilai C-nya adalah negatif 28. Nah, sekarang kita sudah dapat nilai C-nya. Setelah kita dapat nilai C-nya, kita substitusikan ke persamaan kuadratnya. Atau kita mau mengganti nilai C ke persamaan kuadrat ini. Setelah kita ganti nilai C-nya, baru kita bisa mencari nilai akar yang lainnya. Oke, di sini persamaan kuadratnya adalah X kuadrat ditambah 3X ditambah C sama dengan 0. Sekarang kita ganti C-nya. Maka di sini akan menjadi X kuadrat ditambah 3X ditambah C-nya kita ganti dengan negatif 28 sama dengan 0. Atau X kuadrat tambah 3X. Di sini ada positif dan negatif, maka positif kali negatif hasilnya adalah negatif 28 sama dengan 0. Nah, sekarang kita sudah punya bentuk persamaan kuadrat yang baru. Dengan bentuk persamaan kuadrat yang baru ini, kita bisa mencari nilai akar yang lainnya. Oke? Langsung saja kita mencari nilai akar yang lainnya. Oke, untuk mencari nilai akar-akarnya, ingat bahwa di sini salah satu akarnya adalah 4. Maka ketika kita mencari nilai akar-akarnya, salah satunya harus bernilai 4. Di sini kita langsung gunakan dengan cara mencari akar-akar dengan cara memfaktorkan. Di sini ada X, kemudian di sini ada X, di sini sama dengan 0. Oke, kita cari dua bilangan yang ketika dikalikan hasilnya negatif 28
Ketika dijumlahkan hasilnya adalah positif 3. Bilangan itu adalah negatif 4 dikali 7. Hasilnya negatif 28. Kemudian negatif 4 ditambah 7. Hasilnya adalah 3. Maka dua bilangan yang kita pakai adalah negatif 4 dan positif 7. Maka langsung saja di sini kita isi yang pertama adalah bilangan yang pertama yang kita dapat tadi adalah negatif 4. Kemudian bilangan yang kedua adalah positif 7. Selanjutnya, X kurang 4 sama dengan 0. X sama dengan 0. Negatif 4 pindah ruas ke sebelah kanan maka jadi positif 4. X-nya sama dengan 4. Ini X1-nya. Kemudian X2-nya sama dengan X tambah 7 sama dengan 0. Kemudian X sama dengan 0. Positif 7 pindah ruas maka akan menjadi negatif 7. Maka X sama dengan negatif 7. Dengan demikian, nilai akar yang lainnya adalah negatif 7. Bagaimana adik-adik? Bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke soal yang berikut. Soal nomor 4. Tentukan himpunan penyelesaian dari X kuadrat kurang 8X tambah 15 sama dengan 0. Oke. Untuk soal nomor 4, kita hanya disuruh mencari himpunan penyelesaian. Berarti kita bisa gunakan 3 cara untuk menyelesaikan soal nomor 4 ini. Ada cara yang pertama bisa dengan memfaktorkan. Cara yang kedua bisa dengan melengkapi kuadrat sempurna. Kemudian cara yang ketiga adalah bisa menggunakan rumus ABC. Oke, di sini biar lebih mudah, kita langsung menggunakan pemfaktoran atau memfaktorkan. Soalnya adalah X kuadrat kurang 8X ditambah 15 sama dengan 0. Sekarang kita faktorkan. Di sini X, di sini X sama dengan 0. Sekarang kita cari dua bilangan yang ketika dikalikan hasilnya 15. Kemudian ketika dijumlahkan hasilnya adalah negatif 8. Bilangan itu adalah negatif 3 dan negatif 5. Kita buktikan apakah negatif 3 dan negatif 5 memenuhi syarat. Sekarang, yang pertama kita kalikan. Negatif 3 dikali negatif 5, hasilnya adalah 15. Berarti memenuhi syarat. Ketika dikalikan hasilnya 15. Kemudian, dua bilangan ini kalau dijumlahkan hasilnya harus negatif 8. Sekarang kita buktikan. Negatif 3 ditambah negatif 5, hasilnya sudah pasti negatif 8. Berarti terbukti dua bilangan yang kita pakai adalah negatif 3 dan negatif 5. Maka tinggal kita masukkan ke sini. Bilangan yang pertama adalah negatif 3. Bilangan yang kedua adalah negatif 5. Langkah selanjutnya, X kurang 3 sama dengan 0. X sama dengan 0. Negatif 3 pindah ruas ke sebelah kanan maka menjadi positif 3. X sama dengan 0 ditambah 3 adalah 3. Atau X kurang 5 sama dengan 0. X sama dengan 0. Negatif 5 pindah ruas ke sebelah kanan maka jadi positif 5. X sama dengan 0 tambah 5 adalah 5. Nah, karena yang ditanya adalah himpunan penyelesaian,
Maka, jadi himpunan penyelesaian dari soal ini adalah, ingat dalam penulisan himpunan penyelesaian, kita mulai dari nilai X yang terkecil. Berarti di sini nilai yang terkecil adalah 3, maka di sini 3,5. Jadi himpunan penyelesaian dari bentuk persamaan kuadrat X kuadrat kurang 8X tambah 15 sama dengan 0, himpunan penyelesaiannya adalah 3,5. Bagaimana adik-adik, bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke soal yang berikut. Soal nomor 5. Diketahui akar-akar persamaan X kuadrat ditambah 4X kurang 12 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Tentukan hasil dari X1 tambah X2. Oke, untuk soal nomor 5, yang ditanya adalah hasil dari X1 tambah X2. Maka soal ini yang pertama harus kita lakukan adalah kita mencari nilai X1 dan X2-nya atau mencari akar-akar dari persamaan X kuadrat tambah 4X kurang 12 sama dengan 0. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari akar-akarnya. Tetapi di sini kakak akan memberikan cara yang paling mudah untuk mendapatkan nilai X1 ditambah X2. Bagaimana caranya? Langsung saja kita selesaikan. Oke, sebelumnya bentuk persamaan kuadratnya adalah X kuadrat ditambah 4X kurang 12 sama dengan 0. Dari bentuk persamaan kuadrat ini, nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya adalah 4, kemudian nilai C-nya adalah negatif 12. Nah, untuk mempermudah kita mencari nilai X1 ditambah X2, kita gunakan rumus negatif B per A. Dengan demikian, X1 ditambah X2 sama dengan negatif B, kita ganti dengan yang diketahui di sini. Jadinya negatif, nilai B-nya adalah 4, per nilai A-nya adalah 1. Maka X1 ditambah X2 sama dengan negatif 4 bagi 1, hasilnya adalah negatif 4. Dengan demikian, hasil dari X1 tambah X2 adalah negatif 4. Oke, kita ke soal yang berikut. Soal nomor 6. Salah satu akar dari persamaan 2X kuadrat tambah 4X tambah C sama dengan 0 adalah negatif 3. Akar lainnya adalah, oke, untuk soal nomor 6 ini, prosesnya sama seperti soal nomor 3, di mana kita mencari nilai akar yang lainnya. Berarti langsung saja. Di sini karena dari persamaan kuadrat, dari persamaannya adalah 2X kuadrat ditambah 4X ditambah C sama dengan 0. Dari persamaan ini nilai C-nya belum diketahui. Maka yang pertama harus kita lakukan adalah kita mencari nilai C-nya. Berarti yang pertama, cari nilai C. Dengan cara apa? Dengan cara substitusikan salah satu X-nya, salah satu akarnya, nilai akarnya ke persamaan kuadrat ini. Jadinya 2X kuadrat ditambah 4X ditambah C sama dengan 0.
Sekarang kita substitusikan nilai X-nya. Berarti 2, X-nya kita ganti dengan negatif 3. Pangkat 2 ditambah 4. X-nya kita ganti dengan negatif 3 ditambah C sama dengan 0. Selanjutnya 2, negatif 3 pangkat 2 hasilnya adalah 9. Ditambah 4 dikali negatif 3 adalah negatif 12. Ditambah C sama dengan 0. 2 kali 9 hasilnya adalah 18. Kemudian tanda positif dan negatif ini kita jadikan satu. Kita kalikan maka jadi negatif. Jadi ini menjadi 18 dikurangi 12 ditambah C sama dengan 0. Selanjutnya 18 dikurangi 12 hasilnya adalah 6 ditambah C sama dengan 0. Karena yang kita mau mencari adalah nilai C, maka kita pindahkan nilai C-nya. Jadinya 6 sama dengan C-nya kita pindah ruas ke sebelah kanan maka jadi negatif C. Nah, di sini C-nya masih negatif, berarti kita harus ubah menjadi positif. Caranya adalah kita kalikan dengan negatif 1. Jadi ruas kiri kali dengan negatif 1, begitupun dengan ruas kanan kali dengan negatif 1. Jadinya 6 dikali negatif 1 hasilnya adalah negatif 6 sama dengan negatif C kali negatif 1 adalah positif C. Nah, sekarang kita sudah memperoleh nilai C-nya, yang mana nilai C-nya adalah negatif 6. Selanjutnya, nilai C ini kita substitusikan ke persamaan kuadratnya. Jadinya, persamaan kuadrat yang sebelumnya adalah 2x kuadrat ditambah 4x ditambah C sama dengan 0 akan berubah menjadi 2x kuadrat ditambah 4x ditambah C-nya kita ganti dengan negatif 6 sama dengan 0. Selanjutnya 2x kuadrat ditambah 4x positif dikali negatif hasilnya negatif. Berarti ini adalah negatif 6 sama dengan 0. Selanjutnya kita cari nilai akar-akarnya. Kita gunakan cara dengan memfaktorkan. Nah, di sini kalau kita mau menggunakan cara memfaktorkan, perhatikan nilai A-nya. Di sini nilai A-nya adalah 2. Maka kita harus ubah nilai A-nya ini menjadi 1. Caranya seperti apa? Caranya adalah semua bilangan ini kita bagi dengan 2. Jadinya 2x kuadrat dibagi 2. Hasilnya adalah x kuadrat. Ditambah 4x bagi 2. Hasilnya adalah 2x. Negatif 6 bagi 2 adalah negatif 3. Sama dengan 0. Langkah selanjutnya kita faktorkan. Di sini ada x. Di sini x. Sama dengan 0. Sekarang kita cari dua bilangan yang ketika dikalikan hasilnya negatif 3. Dan ketika dijumlahkan hasilnya adalah positif 2. Bilangan itu adalah berapa dengan berapa? Bilangan itu adalah negatif 1 dan 3. Coba kita buktikan. Negatif 1 kali 3 hasilnya sama dengan negatif 3. Kemudian negatif 1 ditambah 3 hasilnya adalah positif 2. Jadi bilangan yang kita pakai adalah negatif 1 dan positif 3. Nah, langsung saja kita isi di sini di dalam kurung. Bilangan yang pertama adalah negatif 1, bilangan yang kedua adalah positif 3. Selanjutnya kita cari akar-akarnya. X kurang 1 sama dengan 0, X sama dengan 0, negatif 1 pindah ruas maka jadi positif 1 ke X sama dengan 1. Atau X ditambah 3 sama dengan 0, X sama dengan 0. Positif 3 pindah ruas maka berubah menjadi negatif 3. X sama dengan 0 kurang 3 hasilnya adalah negatif 3. Jadi, dari sini kita bisa mengetahui
Ingat bahwa di sini sudah diketahui di soal salah satu nilai akarnya negatif 3. Nah, di sini salah satu akarnya sudah kita dapat negatif 3. Maka akar yang lainnya adalah 1. Dengan demikian, soal nomor 6 terjawab. Untuk nilai akar yang lainnya adalah 1. Oke, kita lanjut ke soal yang berikut. Soal nomor 7. Diketahui nilai akar-akar dari persamaan x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 adalah 3 dan negatif 1. Berapakah nilai b yang memenuhi persamaan tersebut? Oke, di sini kita disuruh mencari nilai b. Yang mana yang diketahui di sini adalah ada bentuk umum dari persamaan kuadrat, yaitu x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, dan dua akarnya, akar nilai dari akar-akarnya, yaitu 3 dan negatif 1. Jadi di sini yang diketahui yang pertama, x1-nya adalah 3, x2-nya adalah negatif 1, kemudian yang diketahui yang lain adalah nilai A. Nilai A dari soal ini adalah 1. Nilai A-nya di sini adalah 1. Nah, dari yang diketahui ada X1, X2, dan A. Maka untuk mencari nilai B, kita bisa menggunakan rumus. X1 ditambah X2 sama dengan negatif B per A. Dengan demikian, sekarang kita ganti nilai-nilainya. X1 kita ganti dengan 3 seperti yang diketahui di soal. Ditambah X2 kita ganti dengan negatif 1 sama dengan selanjutnya negatif B. Negatif berapa nilai B? Di sini nilai B-nya adalah B itu sendiri. Yang mana yang mau kita cari. Kemudian A-nya kita ganti dengan 1. Selanjutnya 3 ditambah negatif 1. Atau sama artinya dengan 3 dikurangi 1. Hasilnya adalah 2. Sama dengan negatif B bagi 1 hasilnya adalah negatif B. Ingat yang mau kita cari adalah B, sedangkan di sini yang kita peroleh masih negatif B. Maka kedua ruas ini kita kalikan dengan negatif 1. 2 dikali negatif 1 hasilnya adalah negatif 2. Sama dengan negatif B kali negatif 1 hasilnya adalah B. Dengan demikian, untuk soal nomor 7 nilai B-nya adalah negatif 2. Kita lanjut ke soal yang berikut. Soal nomor 8. Himpunan penyelesaian dari persamaan 2x kurang 5 dipangkatkan 2 kurang 81 sama dengan 0 adalah, untuk soal nomor 8 bentuknya berbeda dari soal-soal sebelumnya. Nah, di sini yang pertama harus kita lakukan, kita cari dulu kita ubah dulu bentuk persamaan kuadrat ini menjadi seperti bentuk umum dari persamaan kuadrat. Di sini bentuknya adalah 2x kurang 5 pangkat 2 kurang 81 sama dengan 0. Nah, di sini ada 2x kurang 5 dipangkatkan 2. Kita ubah bentuknya menjadi perkalian berulang. Kenapa? Karena pangkat 2. Maka di sini kita ubah menjadi 2x kurang 5 dikali 2x kurang 5 kurang 81 sama dengan 0. Langkah selanjutnya, kita kalikan yang di dalam kurung dengan yang di dalam kurung. Yang pertama, 2x kita kalikan dengan 2x. Hasilnya adalah 4x kuadrat. Selanjutnya, 2x kita kalikan lagi dengan negatif 5. Hasilnya adalah negatif
10x. Kemudian langkah selanjutnya kita kalikan lagi. Negatif 5 kita kalikan dengan 2x. Negatif 5 dikali 2x hasilnya adalah negatif 10x. Kemudian negatif 5 kita kalikan lagi dengan negatif 5. Hasilnya adalah positif 25. Selanjutnya, lanjutkan yang ini. Kurang 81 sama dengan 0. Oke, selanjutnya yang bisa kita selesaikan atau bisa kita operasikan, kita operasikan. Di sini yang bisa kita operasikan adalah negatif 10x dengan negatif 10x, kemudian positif 25 dengan negatif 81. Nah, selanjutnya 4x kuadrat kurang negatif 10x kurang 10x. Hasilnya akan menjadi negatif 20x. Kemudian positif 25 kurang 81. Hasilnya adalah negatif 56. Sama dengan 0. Oke, sekarang bentuknya sudah menjadi bentuk seperti bentuk umum dari persamaan kuadrat. Maka sekarang kita tinggal mencari himpunan penyelesaiannya. Caranya cukup kita gunakan dengan cara memfaktorkan. Nah, di sini nilai A-nya 4. Maka kita harus ubah menjadi 1 nilai A-nya. Berarti semua bilangan yang ada ini kita bagi dengan 4. Oke, sekarang semua bilangannya kita bagi dengan 4. Yang pertama, 4x kuadrat bagi 4 hasilnya adalah x kuadrat. Kemudian, min 20x bagi 4 hasilnya adalah negatif 5x. Kemudian negatif 56 bagi 4 adalah negatif 14. Sama dengan 0. Nah, sekarang nilai A-nya sudah menjadi 1. Tinggal kita gunakan cara memfaktorkan. Oke, yang pertama di sini x. Kemudian di sini x. Sama dengan 0. Sekarang kita cari dua bilangan yang ketika dikalikan hasilnya adalah negatif 14. Ketika dijumlahkan hasilnya adalah negatif 5. Bilangan itu adalah 2 dan negatif 7. Kita buktikan. Ketika dikalikan hasilnya harus negatif 14. 2 dikali negatif 7 hasilnya adalah negatif 14. Syarat yang berikut ketika dijumlahkan hasilnya harus negatif 5. 2 ditambah negatif 7 hasilnya sudah pasti negatif 5. Jadi dua bilangan yang kita pakai adalah negatif 7 dan 2. Nah, sekarang kita isi di dalam sini dua bilangan itu. Yang pertama adalah positif 2. Bilangan yang berikut adalah negatif 7. Selanjutnya kita cari nilai x-nya. X tambah 2 sama dengan 0. X sama dengan positif 2 pindah ruas maka berubah menjadi negatif 2. Atau x kurang 7 sama dengan 0. X sama dengan negatif 7 pindah ruas berubah menjadi positif 7. Jadi dengan demikian, karena kita sudah mendapat nilai x-nya masing-masing, kita bisa menulis himpunan penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah yang pertama, ingat untuk menulis anggota himpunan penyelesaian, kita mulai dengan nilai terkecil. Nah, di sini nilai terkecilnya adalah negatif 2. Dilanjutkan dengan 7. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2,7. Gimana adik-adik? Bisa dipahami? Matematika itu mudah. Kuncinya sukai mata pelajarannya. Asik-asik. Oke, kita lanjut ke soal yang berikut. Nomor 9.
Jika diketahui sebuah persamaan kuadrat, x kuadrat kurang 6x tambah 9 sama dengan 0, maka jenis akar-akarnya adalah. Oke, untuk soal nomor 9, kita disuruh mencari tahu jenis akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Jadi kita disuruh mencari persamaan kuadrat ini kira-kira jenis akarnya apa? Apakah jenis akarnya real atau nyata? Ataukah jenis akarnya berbeda, real dan berbeda? Atau bisa juga jenis akarnya sama atau kembar? Tergantung dari nilai D atau nilai diskriminannya. Nah, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita cari nilai diskriminan. Jadi, tergantung. Sebentar kita dapat nilai diskriminannya lebih dari 0 atau kurang dari 0 atau sama dengan 0, maka ketika kita dapat nilai D-nya, baru kita bisa menentukan jenis akar-akarnya dari persamaan kuadrat ini adalah jenisnya apa. Oke, sekarang kita cari nilai diskriminan. Yang mana rumus diskriminannya adalah D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Oke, dari persamaan kuadrat ini nilai A-nya sama dengan 1, nilai B-nya sama dengan negatif 6, dan nilai C-nya sama dengan 9. Selanjutnya, D sama dengan B-nya kita ganti. B-nya di sini berapa? B-nya adalah negatif 6 pangkat 2 kurang 4 dikali nilai A-nya adalah 1 dikali nilai C-nya adalah 9. Sama dengan negatif 6 pangkat 2. Hasilnya adalah 36. Kemudian kita kurangi dengan 4 dikali 1 adalah 4 kali 9 adalah 36. Maka nilai D-nya adalah 36 kurang 36 adalah 0. Karena D sama dengan 0, maka kedua akarnya adalah jenis akarnya adalah sama atau kembar. Jadi, dengan demikian, soal nomor 9, jenis akar-akarnya adalah sama atau kembar. Kalau mau dibuktikan dengan mencari akar-akarnya juga, pasti kita dapat nilai akarnya sama. Oke? Kita langsung lanjut ke nomor 10. Suatu persamaan kuadrat memiliki akar-akar 4 dan negatif 7. Maka persamaan kuadratnya adalah. Oke, untuk soal nomor 10, kita disuruh mencari akar atau bentuk persamaan kuadrat. Yang mana yang diketahui di sini adalah akar-akarnya. Nah, untuk mencari bentuk persamaan kuadratnya, kita gunakan rumus X dikurangi X1, kemudian dikalikan dengan X dikurangi X2, sama dengan 0. Ini rumus yang kita gunakan untuk mencari persamaan kuadratnya. Nah, sekarang dari soalnya diketahui X1-nya di sini adalah 4, kemudian X2-nya adalah negatif 7. Nah, sekarang nilai-nilai X-nya ini kita substitusikan ke dalam rumus ini. Selanjutnya, X kurang. X1-nya berapa? X1-nya kita ganti dengan 4. Kemudian X dikurangi.
X2-nya kita ganti dengan negatif 7, sama dengan 0. Ya, X kurang 4. Di sini ada dua tanda negatif. Kalau dikalikan maka jadi positif. Maka ini akan berubah menjadi X ditambah 7 sama dengan 0. Selanjutnya kita kalikan. Yang pertama, X dikali X. Hasilnya adalah X kuadrat. Kemudian yang berikut, X kita kalikan lagi dengan positif 7. Hasilnya adalah positif 7X. Selanjutnya, yang berikut, negatif 4 kali dengan X. Hasilnya adalah negatif 4X. Kemudian yang berikut, negatif 4 kita kalikan lagi dengan positif 7. Hasilnya adalah negatif 28 sama dengan 0. Selanjutnya kita lihat yang bisa kita operasikan atau bisa kita selesaikan. Di sini yang bisa kita selesaikan adalah 7X dikurangi 4X. Maka X kuadrat 7X kurang 4X hasilnya adalah positif 3X kurang 28 sama dengan 0. Jadi, persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah 4 dan negatif 7 adalah X kuadrat ditambah 3X kurang 28 sama dengan 0. Bagaimana adik-adik? Bisa dipahami? Matematika itu mudah dan menyenangkan. Oke, sampai di sini dulu pembahasan soal latihan persamaan kuadrat. Jika ada soal-soal yang tidak dipahami, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan video-video berikutnya. Terima kasih.